Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kembali bertemukan kita. Mudah-mudahan ada tambahan ilmu yang bermanfaat bagi kita semuanya. Amin. Ya, seperti biasa, mari anak sekalian kita awali pertemuan kita dengan membaca istighfar bersama-sama. Mudah-mudahan istighfar ini mengampuni dosa-dosa kita dan memberkahi ilmu yang kita dapatkan. Bersama-sama, mari. Astaghfirullah Rabbal Baraya. Astaghfirullah minal khotoya. Rabbi zidni ilman nafi'an wa wafiqni amalan sholihah. Ya, sehat semuanya anak sekalian. Alhamdulillah, itulah harapan Pak Tony. Mudah-mudahan kalian semuanya diberikan kesehatan oleh Allah, sehat jasmani, sehat rohani, dan ingat jaga iman, jaga imun. Ya, anak sekalian. Ya, kali ini kita akan melanjutkan pelajaran kita yaitu Nabi Muhammad di Madinah. Ya, bagaimana Nabi Muhammad di Madinah? Ya, pertama-tama sebelum itu kita perlu mengetahui dulu apa sih sebab Rasulullah hijrah di Madinah. Nah, pertama, siksaan kaum Quraisy itu semakin kuat ya. Yang kedua, wafatnya istri Nabi yaitu Khadijah bin Khuwailid dan paman Nabi yaitu Abu Thalib. Sehingga pada saat itu pun disebut Amul Huzni atau tahun kesedihan ya, karena dua orang penyokong Nabi Muhammad meninggal dunia ya. Khadijah itu sebagai penyokong ekonomi, Abu Thalib itu sebagai penyokong keamanan. Dua-duanya tidak ada, maka ibaratnya Nabi Muhammad ini seperti kehilangan dua tongkat sekaligus. Kemudian yang ketiga, adanya baiat dari orang-orang Madinah. Yang keempat adalah pemboikotan dari kaum kafir Quraisy. Itulah sebab-sebab Rasulullah harus hijrah ke Madinah. Ya, dakwah Rasulullah di Madinah, kita perlu mengkaji kajian geografis terlebih dahulu. Kota Madinah itu terletak di tengah-tengah daratan negeri Arab Saudi. Ya, Madinah termasuk salah satu kota suci bagi umat Islam setelah Mekah. Secara geografis, kota ini dikelilingi gunung dan bukit serta suhu beriklim gurun. Suhu tertinggi pada waktu musim panas adalah 30 derajat Celcius sampai 45 derajat Celcius. Dan suhu rata-ratanya antara 10 derajat sampai 25 derajat Celcius. Kemudian yang kedua adalah kota Madinah ini dikenal dengan nama Yathrib. Kemudian dirubah dengan nama Madinah atau artinya kota. Perubahan tersebut terjadi ketika kedatangan Rasulullah yang hijrah dari Mekah. Madinah memiliki banyak nama, di antaranya adalah Baitul Rasul ya, atau artinya adalah rumah Rasul, atau Baitul Iman artinya rumah iman, atau Al-Habibah Al-Mahbub yang artinya dicintai semua orang. Kemudian Darul Hijrah artinya adalah rumah hijrah, atau Al-Haram artinya adalah tanah suci. Kemudian kita lanjutkan substansi dakwah Rasulullah di Madinah. Ya, masyarakat yang menyambut kedatangan Rasulullah beserta rombongannya dinamakan kaum Ansor. Ya, dakwah Rasulullah periode Madinah berlangsung selama 10 tahun, yaitu tanggal 12 Rabiul Awal tahun pertama ya, sampai wafatnya Nabi yaitu tanggal 13 Rabiul Awal tahun 11 Hijriah. Kemudian strategi dakwah Rasulullah di Madinah, yang pertama adalah beliau membangun masjid. Ya, penting sekali ini. Rasulullah menjadikan masjid sebagai pusat pertemuan dan pembinaan umat. Masjid adalah sebagai tempat persatuan umat. Masjid pertama kali dibangun Rasulullah adalah Masjid Quba yang terletak tidak jauh dari kota Madinah. Terus kemudian yang kedua adalah menyampaikan dakwah dengan santun. Strategi ini dengan tujuan untuk memperkuat rasa persaudaraan sesama muslim serta menciptakan kehidupan masyarakat yang marhamah, saling menghormati sehingga tumbuh rasa persaudaraan yang kuat.
Kemudian yang ketiga adalah mengedepankan suri toladan atau contoh yang baik. Dalam berdakwah, Rasulullah lebih mengedepankan contoh sehingga lebih mudah ditiru dan diikuti oleh umat. Ya. Firman Allah dalam Al-Quran, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yaumil akhir wa dzakarallaha katsiran. Yang artinya sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharapkan rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat dan yang banyak mengingat Allah. Kemudian yang keempat adalah membangun sendi-sendi kehidupan masyarakat. Untuk menciptakan kerukunan dan toleransi dalam berdakwah, Rasulullah menyampaikan aturan-aturan yang terkenal dengan istilah Piagam Madinah. Piagam Madinah bermaksud untuk membentuk sebuah masyarakat di bawah naungan Islam. Piagam Madinah mengatur segenap aspek kehidupan, berisi akidah, akhlak, kebajikan, undang-undang, kemasyarakatan, ekonomi, dan lain-lain. Ya, terus kemudian kita lanjutkan semangat ukhuwah sebagai implementasi dari pemahaman dakwah Nabi di Madinah. Umat Islam ya wajib memiliki semangat ukhuwah dalam kehidupan sehari-hari. Jiwa semangat persaudaraan kaum Ansor yang perlu diwujudkan oleh umat Islam terhadap sesama Muslim dalam kehidupan modern seperti sekarang ini adalah yang pertama, saling berbelas kasihan, saling menguatkan, saling menyelamatkan, saling berlomba-lomba dalam ketakwaan dan saling menghibur. Kemudian tidak saling merendahkan, saling menghormati, saling menyayangi yang muda, menghormati yang lebih tua, bersikap lemah lembut, ya, merendahkan hati terhadap sesaudara sendiri, tidak saling membenci, menghasut dan memutus silaturahmi, tidak saling mendiamkan, saling berjabat tangan karena akan diampuni dosa-dosanya. Ya, kita lanjutkan kaitan antara strategi dengan keberhasilan dakwah Nabi di Madinah. Strategi dakwah Nabi di Madinah berbeda dengan di Mekah. Perbedaannya karena perbedaan geografis, kondisi masyarakat, dan tuntutan kebutuhan umat manusia. Dengan strategi yang tepat, dakwah Nabi berjalan dengan baik. Strategi dakwah Nabi di Madinah membangun masjid, membangun persaudaraan, dan membangun pemerintahan atas dasar Piagam Madinah. Kemudian substansi dakwah di Madinah itu sebetulnya kalau kita ringkas itu adalah at-tauhid, mengesahkan Allah. Al-musawwamah itu persamaan hak derajat. Kemudian at-tasamuh, toleransi. Kemudian al-ikhwan atas dasar persaudaraan. Itu kalau kita ringkas ada 4 hal itu substansinya ya. Kemudian kita lanjut, di antara yang dipersaudarakan antara Muhajirin dan Ansor itu siapa? Contohnya adalah Hamzah bin Abdul Thalib dipersaudarakan dengan Zaid bin Haris. Lalu Abu Bakar dipersaudarakan dengan Harizah bin Zaid. Utsman bin Affan dipersaudarakan dengan Aus bin Sabit. Umar bin Khattab dipersaudarakan dengan Itban bin Malik al-Khazraj. Abdurrahman bin Auf dipersaudarakan dengan Sa'ad bin Rubi. Ya, jadi itu yang pertama itu adalah orang-orang Mekah, kemudian yang kedua itu adalah orang-orang Madinah. Ya, jadi orang Mekah disebut Muhajirin, lalu yang Madinah disebut Ansor. Ya. Kemudian kita ringkas saja perjalanannya tadi. Nabi Muhammad melakukan hijrah pada tanggal 16 Rabiul Awal atau 2 Juli 622 Masehi. Kemudian yang kedua, sahabat yang menggantikan tempat tidur Nabi adalah Ali bin Abi Thalib. Lalu yang ketiga, sahabat yang menemani hijrah Nabi adalah Abu Bakar As-Siddiq. Yang nama awal kota Madinah adalah Yasrib. Lalu masjid yang pertama kali didirikan Nabi adalah Masjid Quba. Perang yang terjadi pada zaman Rasulullah adalah perang Badar, perang Uhud, perang Ahzab atau Khandaq, perang Hunain, dan perang Tabuk. Ya, itulah anak sekalian dakwah Rasulullah di Madinah. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Ya, mari kita akhiri pelajaran kita dengan hamdalah bersama.
Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.